Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Nur Fatimah Azhara dari kelas 1 TB1 dengan NIM 9420250010. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dengan benar. Oke, pertanyaan pertama. Jelaskan sumber psikologi, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Oke, jadi psikologis di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan secara psikologis manusia itu makhluk teogonetis atau teis, makhluk bertuhan, ataukah ateis tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Sosial budaya secara teoretis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang keempat ada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima ada PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam, PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, jelaskan secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslam artinya berserah diri atau tunduk, patuh, salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Pertama, al-umuru bimaqasidiha atau segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan karena Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-yakinu la yuzalu bisya atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalnya, Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir atau kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini muncullah
rukasyah atau kemudahan yang meringankan. Misalnya, mengqashar sholat di perjalanan atau sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran lainnya. Keempat, abdoh dahararu yuzalu atau kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah, hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat atau seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemu jalan buntu. Dari kaidah ini lahirlah subbab kaidah antara lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashali atau menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum atau menghilangkan kemiskinan guru mengaji harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid atau untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Yang kelima, ada al-adatu muhakkamah atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Pertanyaan keempat, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Adapun berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Pertanyaan kelima, apa yang ditawarkan oleh Syed Hashim Nasr terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia? Sejalan dengan itu, Syed Hashim Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Pertanyaan ke-7, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'dah atau bahagia terbagi 2. Jelaskan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'dah atau kebahagiaan terbagi 2. Pertama, kebahagiaan hakiki, dan kedua, kebahagiaan majazi. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Pertanyaan ke-8, menurut Ibn Arabi ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Syekh Ibn Arabi yang menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Pertanyaan ke-9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan 7 macam nafsu dan sebagai berikut. Yang pertama, nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki. Yang kedua, nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek. Yang ketiga, nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana. Yang keempat,
nafsu mutmainah dengan ciri-ciri suka beribadah. Yang kelima, nafsu rodiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wiroi. Yang keenam, nafsu mardahiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Yang ketujuh, nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin. Pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Itu dia pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang benar dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.